Sosialisasi budaya positif, Modul 1. 4. Salam guru penggerak, bergerak, dapatkan sama hal seperti ketika Bapak Ibu sedang dikandung, jadi digodok, jadi Bapak Ibu. Nah, kemudian 6 bulan nanti lahirlah bayi-bayi yang cantik, bayi-bayi yang pintar, itulah guru penggerak. Acara sosialisasi dan pengibasan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah SMP Negeri 1 Sumbawa, Senin 14 November 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat mengikuti acara sosialisasi dan pengibasan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah SMP Negeri 1 Sumbawa. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Wardina SPD. Kepada Ibu Wardina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan calon guru penggerak dan rekan-rekan guru yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat-Nya lah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di ruang pertemuan ini untuk mengikuti salah satu kegiatan sosialisasi dan pengibasan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Bapak Ibu guru penggerak merupakan salah satu program dari Menteri kita yang baru yang kemarin Bapak Nadiem dengan kurikulum merdeka yang dirangkaikan dengan guru penggerak. Rekan-rekan kita yang bertuju ini sedang melaksanakan pendidikan selama 9 bulan untuk mengikuti calon guru penggerak, dan harapan kedepannya Bapak Ibu guru yang hadir pada sosialisasi sore ini untuk tahun-tahun berikutnya juga bisa lolos dalam kegiatan guru penggerak ini. Apa yang dilakukan teman-teman bertuju ini, kami sangat berharap bahwa itu bisa memotivasi Bapak Ibu sekalian sehingga bisa mengikuti jejak beliau-beliau ini dalam kegiatan guru penggerak. Budaya positif itu merupakan salah satu materi yang ada di guru penggerak, karena kebetulan saya sudah lulus guru penggerak, alhamdulillah. Jadi ini adalah salah satu hal yang sangat bagus, sangat baik untuk diterapkan baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Karena dengan budaya positif ini, maka perilaku kita, guru, kemudian anak-anak,
itu bisa terkontrol dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dan juga anak-anak. Dengan sosialisasi ini kami berharap bahwa Bapak Ibu calon guru penggerak semuanya bisa nanti memberikan contoh nyata kepada teman-teman, kepada rekan-rekan yang kebetulan belum mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, sehingga walaupun belum mengikuti calon guru penggerak, paling tidak teman-teman yang lain juga bisa memahami dan bisa menerapkan apa itu budaya positif. Untuk itu kegiatan ini saya buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Mungkin itu saja, ini harapan dari kami. Mudah-mudahan ini kegiatan ini mampu memotivasi kita semua dan juga mempraktekannya dalam keseharian kita di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ardina kami ucapkan terima kasih. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh 7 CGP dari SMP Negeri 1 Sumbawa. Yang pertama, kami persilakan kepada Bapak Zulkifli SAG MPDI untuk menyampaikan pemaparannya. Untuk pemaparan materi yang dilakukan oleh 7 CGP, yang pertama yaitu Bapak Zulkifli SAG MPDI, yang kedua Ibu Sahidayana SPD, yang ketiga Ibu Tuti Agustina SPD, yang keempat Ibu Emi Suhermayati SPD, yang kelima Ibu Sri Hidayati SPD, yang keenam Ibu Eka Novriani SPD, dan yang ketujuh adalah Ibu Nurul Apriyatin SPD. Untuk yang pertama yang memberikan pemaparan yaitu Bapak Zulkifli SAG MPDI. Kepada beliau disilakan. Yang saya hormati rekan-rekan CGP dari SMP Negeri Sumbawa, Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir pada hari yang berbahagia ini. Judulnya saya adalah Pembahasan Budaya Positif Angkatan 6, lanjut perubahan paradigma. Bapak Ibu lihat gambar ini Pak. Ada gambar apa di situ? Ada 7 ya. Itu bukan berarti saya mengancam Bapak Ibu dengan itu. Itu filosofinya adalah kepala tangan yang ada di sini. Ini digambarkan kita disuruh menyobek sebuah kertas. Kemudian di dalam kertas itu ditulis satu kata rahasia. Nah, Bapak Ibu genggam kata rahasia itu. Nah, orang-orang di sekitar Bapak Ibu itu ingin merebut itu. Nah, sementara Ibu sekuat tenaga mempertahankan kertas tersebut agar tidak diambil oleh orang lain. Nah, kemudian kalau seperti itu tidak mau membuka kepala Anda dibujuk, dirayu agar terbuka tangannya, tapi Ibu tidak mau. Kemudian selanjutnya adalah apa yang terjadi. Nah, ini dia. Ada 4 di sini perubahan tentang paradigma di sini. Yang pertama adalah tentang bagaimana guru mengontrol murid. Nah, di dalam guru penggerak ini, ternyata yang kita lakukan selama ini nanti akan membuka wacana pemikiran kita bahwa selama ini kita ketika melakukan praktek pembelajaran itu, kita sebagai guru yang banyak mengontrol anak-anak ini sebetulnya ada di kita. Nah, dengan paradigma dari kontrol ini bahwa
ketika dalam proses pembelajaran bahwa guru di sini tidak sepenuhnya kita menguasai anak-anak itu. Jadi disinilah nanti kita bagaimana anak-anak mengumpulkannya, mengelompokkan sesuai kemampuan, pola dan kebutuhan anak itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ilustrasi tentang bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini adalah selama ini ketika kita melakukan sesuatu, kita ngotot untuk mengajak orang semua mengikuti pendapat kita. Nah, di dalam guru penggerak ini, ketika ada satu atau dua orang yang seidi dengan kita, itu adalah penguatan sebagai pendukung kita. Sehingga dalam jangka waktu tertentu, dalam pembelajaran nanti bagaimana mengontrol murid dari kita perilaku kita di sini yang positif, inilah yang kemudian budaya positif ini kita gunakan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Itu yang kedua tentang bagaimana ilustrasi tentang semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga adalah tentang bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dengan menguatkan karakter. Ketika anak yang kita temukan ini banyak melakukan kesalahan pelanggaran, sebagai seorang guru di situ, itu posisinya adalah bagaimana anak itu dapat menyadari kesalahannya, sehingga anak ini dapat menguatkan dirinya merasa bersalah. Disitulah kita sebagai guru membuat dia menjadi anak yang berkarakter, menjadi anak itu baik. Karena selama ini kadang-kadang kita menilai ketika anak melakukan kesalahan, kita kadang-kadang memvonis bahwa anak itu salah. Dan yang terakhir adalah yang keempat, tentang bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dalam hal ini maksudnya adalah pada saat ini kita sebagai guru nanti, sebagai guru penggerak ini, bagaimana memiliki tanggung jawab untuk membuat murid ini memahami terhadap apa yang kita lakukan, dan itu kita arahkan kepada hal yang positif, sehingga apa yang terjadi pada saat ini banyaknya pergaulan anak-anak yang tidak baik itu, nah dengan jangka waktu yang panjang dalam waktu dapat membuat anak-anak ini dapat menjadikan dirinya baik. Tentu ada sedikit nanti ada konsekuensi terhadap kesalahan yang dia lakukan. Yang terakhir adalah itu saja. Nanti ada stimulus respon, ada telekontrolnya. Kemudian yang terakhir gue ini kayaknya langsung dari saya adalah duduk santai di waktu petang, taman indah air yang lancar. Kepada hadirin yang datang, semoga sehat dan rezekinya lancar. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hermayati SPD kepada beliau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pemaparan dari Pak Isul, yaitu tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan kepada orang lain, terutama bagi kita adalah kepada siswa untuk mendapatkan kepatuhan, supaya mereka itu patuh kepada apa yang kita sampaikan. Namun dalam paradigma ini yang disampaikan oleh Pak Sul tadi, perubahan paradigma, disiplin yang diharapkan adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi kepada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilainya yang mereka percayai. Jadi motivasinya untuk melakukan disiplin itu adalah dari dalam dirinya sendiri, bukan karena dia harus patuh dari perintah gurunya. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya, bukan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Kemudian sesuai dengan tujuan mulia dari
penerapan disiplin positif menurut standar pendidikan nasional adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Seperti tadi ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan universal yang disepakati dan diyakini oleh beberapa institusi organisasi pendidikan. Kalau institusi kita adalah Kementerian Pendidikan, kita sepakati profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Kemudian ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan dari program yang lain, yaitu IBO, Primary Years Program, ada toleransi, rasa hormat, mandiri, dan sebagainya. Ini contoh yang lain, nilai-nilai kebajikan yang pada Indonesia Heritage Foundation, ada cinta Tuhan, kemandirian, dermawan, hormat, kepemimpinan, toleransi. Kemudian selanjutnya adalah contoh dari lifelong with wetlands and life skill, itu ada keterampilan hidup, kemudian ada fleksibilitas, kemudian ada contoh dari the seven essential virtues, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat. Kemudian yang terakhir adalah proyek nilai-nilai kebajikan, ada berbagai macam. Ini adalah satu contoh-contoh nilai kebajikan yang diyakini sehingga terciptanya disiplin positif yang kita harapkan akan menjadi motivasi anak-anak murid kita nantinya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan tentang motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara disadari maupun tidak disadari untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga merupakan usaha seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kata motivasi di sini ada menurut pendapat Tiro. Dia mengatakan bahwa motivasi mengacu kepada suatu proses mempengaruhi pilihan-pilihan seseorang terhadap bentuk kegiatan yang dikehendakinya. Kemudian menurut John P. Campbell, motivasi mencakup di dalamnya arah atau tujuan tingkah laku, perbuatan, respon dan kegigihan, dan akhirnya membentuk suatu konsep seperti drive atau dorongan, need yang dibutuhkan, kemudian reinforcement atau penguatan, goals atau settingan atau tujuan hidup yang akan kita capai, kemudian ada ekspektasi atau harapan. Itu motivasi berdasarkan from dan menurut John P. Campbell. Kemudian Bian Gosen dalam bukunya Restorational Discipline yang menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau tidak nyamannya akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal.
Kemudian yang kedua, berdasarkan diagnosis dalam buku Restructuring School Discipline, yang kedua itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini maksudnya satu tingkatan di atas motivasi pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan berdaya, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Kemudian motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Itu saja mungkin dari saya tentang motivasi perilaku manusia dalam penerapan budaya positif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia, yang mana kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5, ya. Jadi semua atau seorang guru harus memiliki 5 kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, ya. Kita semua pasti paham maksud dari bertahan hidup itu seperti apa, ya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Terus selanjutnya yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, ya. Saya rasa semua paham cinta itu seperti apa, kasih sayang itu seperti apa, ya. Terus selanjutnya kebutuhan tentang kebebasan, dan selanjutnya kebutuhan penguasaan, ya. Penguasaan yang mana kita menguasai itu tentang apa, kita berkompetensi tentang apa, ya. Dan yang terakhir, yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang selanjutnya yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Nah, di sini saya akan memaparkan satu persatu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, ya. Ibaratnya, misalkan kita berada di hutan. Nah, mau tidak mau, apa yang ada mungkin karena situasi dan kondisi yang pada saat itu
Kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis. Misalnya, kebutuhan fisiologis itu seperti kesehatan. Jadi kesehatan itu sangat utama sekali bagi kita sebagai seorang guru. Ya, sebelum kita tampil dalam kelas, kita harus mempersiapkan kesehatan kita itu fit atau tidak, karena akan berpengaruh dengan bagaimana tampilnya kita di hadapan siswa atau di hadapan murid. Terus selanjutnya, rumah. Alhamdulillah ya, orang yang mau berusaha, orang yang mau bekerja pasti akan ada jalan yang namanya atau akan mempunyai sebuah rumah. Rumah adalah suatu impian untuk semua orang. Jadi habis kita bekerja atau sehabis kita pulang dari sekolah, kita punya tempat tinggal, ya, yang nyaman, yang tenang. Seperti kita pernah mendengar, baiti jannati, rumahku, surgaku. Dan selanjutnya makanan. Nah, kita sebagai guru harus mempersiapkan makanannya sebagai gizi kita supaya kita tetap sehat, tampil fit dan prima. Terus selanjutnya cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang di sini ibaratnya kita bisa menyatu dengan siswa. Kita ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi antara kita guru dengan siswa harus saling mengenal. Terus selanjutnya penguasaan. Nah, di sini pembahasan tentang penguasaan di sini penguatan yang berkaitan dengan kita menguasai segala hal, kompeten dalam segala hal, tampil dalam segala hal. Terus selanjutnya kebebasan. Kebebasan di sini siswa kita lebih ke siswa. Kita memberikan kebebasan kepada siswa. Dia mau milihnya misalkan dalam pengerjaan tugas. Dia maunya seperti apa? Oh, dia menguasai apa? Ya, misalkan dalam tugas tersebut kita beri kebebasan kepada siswa, misalkan dengan memakai LCD, dengan membuat PPT dan lain sebagainya. Jadi kita memberikan kebebasan penuh kepada siswa. Dan selanjutnya yaitu tentang kesenangan. Kesenangannya di sini ibaratnya kita semua pengen senang ya. Jadi kita dalam bekerja dengan siapapun, dengan lingkup siapapun, kita berinteraksi harus dengan nyaman. Di mana kita bekerja, kita harus membina yang namanya interaksi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristina SPG. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang telah hadir menyempatkan diri untuk mengikuti pembahasan ini. Semoga selalu diberi lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah disampaikan oleh teman kami tadi, yaitu Pak Zul, kemudian Ibu Saidana, Ibu Emi, Ibu Saidana, dan Ibu Nurul, yaitu tentang paradigma pendidikan, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk bagian saya ini adalah keyakinan kelas. Jadi apa yang disampaikan tadi adalah penerapan yang Bapak Ibu di kelas. Jadi di kelas itu sebaiknya kita ganti peraturan kelas itu dengan keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat oleh peserta didik terhadap
Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas. Nah, adapun ciri-ciri dari keyakinan kelas tersebut yaitu nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian Bapak Ibu. Jadi mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya, serta menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Baik Bapak Ibu, jadi mulai sekarang tolong dibuat keyakinan kelas, diubah peraturan kelasnya karena keyakinan kelas ini mengandung kalimat positif. Nah itu ada contohnya, yaitu peraturan kelas itu contohnya jangan berlari di kelas atau koridor. Sedangkan untuk keyakinan kelas, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi di situ menggunakan kata-kata yang positif. Adapun contoh yang lain yaitu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah di situ kan banyak makna Bapak Ibu. Jadi murid menghormati guru, guru juga menyayangi muridnya. Itu ada timbal baliknya. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Jadi anak-anak akan belajar dengan bersemangat tanpa harus ada rasa ketakutan terhadap aturan-aturan kelas yang sudah dibuat. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kemudian di sini juga kita bisa melihat perbedaan kalimat peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah itu adalah peraturan kelas. Sedangkan keyakinan kelas kita hanya mencantumkan kalimat tanggung jawab. Nah jadi saya berhimbau kepada Bapak Ibu dan kita semua supaya di kelas itu apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu tadi sebelum saya itu adalah disiplin kelas adalah penerapannya. Keyakinan kelas adalah penerapannya. Jadi mulai besok mungkin kita bisa menyusun kembali mengganti peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Eka Novriani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada saya. Masih semangat Bapak Ibu ya? Semangat ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jadi posisi kontrol ini ada 5, di antaranya adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kita sebagai guru sebelum, bukan kita ya, saya sebelum mengenal materi budaya positif ini sering sekali melakukan memposisikan diri di penghukum. Ya, di penghukum ini seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan kepada murid-murid lebih dalam lagi. Contoh kalimat yang sering kita gunakan sebagai penghukum.
patuhi aturan saya atau awas. Ya, itu penghukum. Itu tidak sesuai dengan budaya positif ya Bapak Ibu. Jadi yang biasa menghukum, kita hilangkan kebiasaan kita sebagai penghukum. Kemudian posisi yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ini juga sering saya lakukan kepada siswa. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu contoh yang biasanya kita lakukan kepada siswa agar siswa merasa bersalah. Nah, dampak negatif dari membuat orang merasa bersalah ini, anak-anak bisa merasa insecure, anak-anak bisa merasa insecure, ya, tidak percaya diri, ada perasaan bersalah pada dirinya. Itu. Kemudian posisi yang ketiga adalah teman. Kalian sering memposisikan diri kita terhadap anak-anak adalah posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Sedangkan posisi negatifnya kadang-kadang anak-anak suka menunjang, ya, kurang menghargai guru, ya. Kemudian posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Jadi posisi memantau ini mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Contoh kalimat yang sebagai pemantau, guru sebagai pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Peraturan apa? Sanksi atau konsekuensi apa? Kemudian yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Di posisi sebagai manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat dikolaborasi dengan murid. Contoh, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan. Kesepakatan misalnya Bapak Ibu. Kita kan sudah membuat kesepakatan kelas tadi. Jadi apabila anak-anak melakukan kesalahan, kita mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Jadi anak-anak akan sadar sendiri kesalahan yang mereka buat tanpa kita membuat merasa bersalah, tanpa menghukum mereka. Iya, itu saja dari saya Bapak Ibu tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu dari Ibu Sri Hidayati SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah teori atau konsep terakhir ya dari budaya positif, di mana teori-teori yang sudah disampaikan itu nanti insya
musyawarah bagi musyawarah yang CDP nantinya, dan itu adalah merupakan nilai positif yang kami jelaskan ini. Dan ini adalah yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah restitusi? Sama, ya, sama. Tapi saya mengenal restitusi ini pada saat saya mengikuti CDP ini, ya, dan ini adalah suatu permasalahan kita semua. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah terhadap diri. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu segitiga restitusi, saya harus menjelaskan dulu apa itu restitusi. Ya, jadi restitusi itu adalah proses atau cara yang baik ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan anak diri kita, atau kita menyelesaikan suatu, bukan menyelesaikan, memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga bisa disebut sebagai proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika dia membuat masalah, ya, dia juga akan mencari solusinya sendiri seperti itu. Jadi kita mengikutinya saja. Jadi ini ada strategi kita yang restitusi. Jadi ciri-ciri restitusi ini ada 9 seperti yang sesuai dengan slide itu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan mereka, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi maksud menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan lain sebagainya. Ya, seperti yang ada sesuai dengan slide di sana. Kemudian, nah, Diana Gosan, ya, ini luar biasa ya, beliau seorang ahli sekolah ya, di mana beliau ini menjelaskan tahapan-tahapan bagaimana solusi terbaik ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi pada anak didik kita. Segitiganya bisa dilihat di situ, ada segitiga cantik di situ ya, ada 3 sisi di situ, dan sisi-sisinya itu sangat membantu kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan pada anak-anak. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Ya, nah kenapa ya? Yang pertama, sisi pertama ini menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita panggil misalnya, intinya kan pasti kita tanya kepada dia, kenapa sih panggil kamu ke sini? Alasannya kenapa? Apa yang kamu melakukan? Pasti dia akan menjelaskan. Saya dipinta atau ada lain sebagainya. Ya, itu menandakan sudah ada identitas anak yang gagal di situ. Dia belum stabil. Nah, bagaimana guru menstabilkan identitas tersebut? Ya, jadi kita menggunakan keyakinan, ya, nilai-nilai keyakinan, nilai bacaan universal yang sudah disampaikan oleh Ibu Tuti tadi, ya, dengan bahasa ya, misalnya setiap orang pasti akan melakukan kesalahan. Terus ada jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi kita memberikan suatu motivasi, menstabilkan emosinya dia supaya identitasnya dia akan kembali lagi menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Sisi yang kedua ini sebenarnya ya, ini intinya guru kayaknya ini membenarkan tindakannya dia yang salah. Sebenarnya tidak boleh ya, tapi strateginya ini luar biasa supaya anak terbuka. Ya, kita mendukung dia awalnya, kita mencipta lakunya dia, ini kita benarkan. Kenapa seperti itu? Mungkin kalau saya bilang kamu, mungkin saya akan seperti itu. Nggak apa-apa, kita
yang menunjukkan bahwa kita setuju di posisinya dia seperti itu, ya. Jadi dia lebih terbuka nantinya. Kemudian yang terakhir, ya, adalah menanyakan keyakinan, di mana dalam keyakinan ini guru siap menghubungkan siswa itu dengan keyakinan. Dan keyakinan sudah dijelaskan itu tadi, nilai kebajikan tersebut. Jadi kita akan bertanya kepada dia, setelah ini bagaimana, apa yang ingin diperbaiki. Jadi itu solusinya apa yang kamu ingin jadi seperti apa. Jadi ada cara-cara terbaik, ya, ada solusi-solusi terbaik. Dan segitiga restitusi ini adalah merupakan salah satu cara dan strategi yang baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Bukan hanya ketika pendekatan dan sebagainya, tapi kita mari yang kita gunakan ini tidak harus menggunakan dengan kata-kata yang kasar atau apa, tapi gunakan tahapnya segitiga ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa semuanya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim pemaparan materi CGP SMP Negeri 1 Sumbawa. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ya, 2 pertanyaan untuk Bapak Ibu. Silakan, ada yang bertanya? Hanya 2 penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Cukup singkat saja pertanyaan dari saya. Apa korelasi dari spanduk yang di depan itu dengan yang di Anda paparkan? Terima kasih. Iya, buat ini sampai ya dengan yang Anda paparkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu di depan sebenarnya sangat menarik. Sepertinya kita butuh tempat diskusi yang lebih lama lagi biar kita Bapak Ibu yang di depan itu bisa kami dapatkan walau sedikit. Satu yang ingin saya tanyakan, materi yang terakhir tadi Ibu Ida, masalah apa tadi? Restitusi ya. Saya jadi pikir, saya bayangkan saya di kelas. Rasanya kita butuh waktu untuk menerapkan apa yang disampaikan tadi. Apalagi kalau materi sudah tinggal waktu tinggal sedikit, materi masih banyak. Masalah satu-satu siswa yang lain. Kadang kalau kita mau menerapkannya tadi, mendengarkan keluhannya dan sebagainya, menggunakan solusi yang terbaik sesuai dengan teori yang tadi itu, rasanya kita selalu terbentur dengan waktu. Itu saja mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat dulu ya. Terima kasih, pertanyaan yang bagus dari Ibu Noki. Apa hubungan antara yang kami paparkan tadi bertuju dengan spanduk kami? Yang pertama, sesuai dengan tema utama di spanduk itu adalah budaya positif. 7 budaya positif yang dipaparkan tadi ini, itulah salah satu yang harus kami sampaikan dan kami berikan penjelasan kepada Bapak Ibu. Nanti ke depannya setelah kegiatan ini nanti barulah berlanjut kami dengan program yang sudah kami buat itu nanti sesuai dengan namanya di situ, Ilakaku. Pas 7 program itu nanti sejumlah kami bertuju 7 suku kata yang betul ya, 7 ya, ILAKAKU ya.
itu nanti. Jadi budaya positif yang kita lakukan hari ini adalah awal yang nanti kami konkretkan, kami wujudkan dalam program. Dan setiap kami nanti bertuju, inilah program yang akan kami sampaikan. Ini bukan yang pertama, akan ada kelanjutan berikutnya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang ditujukan kepada saya, jujur, segitiga restitusi ini mungkin ya sudah sering kita lakukan. Ya, bedanya bahasa mungkin kita gunakan dan tahapan yang kita gunakan kepada siswa. Karena bahasanya di sini adalah bahasa baku. Saya pernah bertanya kepada fasilitator saya, gimana ya bahasa kita? Apakah kamu tahu? Misalnya ya, kan bahasa seperti itu ya. Bagaimana cara kamu memperbaiki masalah ini? Saya yakin anak-anak pasti akan bingung. Apa nih diri kamu? Pasti akan seperti itu. Iya. Jadi disesuaikan kultur. Nah, mengenai masalah pembagian, bagaimana membagi waktu, kita bisa mengambil waktu di luar jam. Kita mengambil luar jam, jadi kita terapkan restitusi tersebut. Kita menstabilkan identitasnya, kenapa dia melakukan hal seperti itu, ya alasannya kenapa. Terus ada tindakan, kita membenarkan sih juga tindakannya dia salah. Mungkin ya kenapa kamu tidak menyukai bagaimana belajarnya ibu di dalam kelas atau dan lain sebagainya. Tentu dia pasti akan terbuka, Bu. Ya, kita mencari apa yang dia inginkan seperti itu. Dan terakhir, nah, dia yang melakukan, dia juga yang insya Allah nantinya akan siap untuk memperbaiki dirinya dengan menggunakan nilai kebajikan tadi. Apakah saya nanti mungkin dia meminta maaf, kita kan ada bahasa, terus bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Tentunya dia pasti akan berbicara, saya akan minta maaf atau saya ingin jadi orang bertanggung jawab ke depannya, seperti itu. Jadi dia nanti akan menemukan apa motivasi atau nilai kebajikan dalam dirinya. Itu yang ingin sekali kita terapkan di dalam jiwa atau perilaku atau karakter dari anak didik kita nantinya. Mungkin hanya itu. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan. Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Mungkin dari awal kita buat kesepakatan kelas dalam bentuk kalimat positif, Bu. Jadi kalimat positif ini kan membentuk siswa yang bertanggung jawab dan merasa aman dan nyaman terhadap kesepakatan kelas yang telah dibuatnya sendiri. Nah, seandainya ada pelanggaran, nanti pelanggaran itu bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi dengan menggunakan waktu-waktu yang di luar jam pelajaran, mungkin waktu istirahat, Bu. Kemudian nanti masalah itu siswa sendiri yang akan membuat solusi apa yang mereka perbuat agar masalah itu bisa terselesaikan. Jadi anak-anak yang berbuat salah, dia juga yang mengucapkan solusi apa yang mereka akan perbuat supaya masalah itu terselesaikan. Jadi kita hanya sebagai fasilitator aja, Ibu. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi di sini Bapak Ibu lihat segitiga restitusi ini tidak saklek harus dilaksanakan dalam bentuk segitiga. Jadi bisa langsung ke tahap terakhir. Saya menanyakan keyakinan, kemudian validasi atau validasi kebutuhan. Jadi tidak mesti dari menstabilkan identitas. Jadi tidak saklek harus ketiga-tiganya. Jadi bisa tanpa kita sadari, kita juga pernah melakukan seperti yang disampaikan oleh Ibu Ida dan Bu Tuti. Jadi di sini saya ingatkan kembali kalau segitiga restitusi ini tidak saklek harus dilaksanakan dari awal menstabilkan identitas. Tadi boleh langsung ke tahap menanyakan keyakinan atau langsung ke tahap validasi kebutuhan, tergantung dari kesalahan atau masalah yang dilakukan oleh anak-anak.
Jadi seperti yang disampaikan sampaikan Bu Tuti, kalau guru, kita sebagai guru itu tadi kembali ke posisi kontrol yang disampaikan oleh Ibu Nurul, kita sebagai manajer. Jadi kita hanya mengarahkan anak-anak, memberikan ruang seluas-luasnya kepada anak untuk dia yang menemukan sendiri apa solusi dari permasalahannya. Jadi kita tidak lagi memberikan hukuman-hukuman kalau bisa. Setiap anak melakukan kesalahan, kita luangkan waktu sedikit ya kalau bisa di luar jam pelajaran untuk mengajak anak berbicara untuk supaya dia muncul dari dalam dirinya, motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan perubahan. Jadi itu yang diharapkan, kembali lagi itu tujuan dari budaya positif ya, supaya anak memunculkan motivasi dari dalam dirinya, bukan karena paksaan dari luar. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih dari hasil pemaparan dari dua tim penanya. Acara selanjutnya tibalah pada acara terakhir, yaitu acara penutup. Marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين